Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng tepang ke Bapak Ibu warga Desa Alam Endah. Baik rasa hormat dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah hadir di Balai Desa Alam Endah, terutama kepada Kepala Desa Bapak Haji Awan Rukmawan, kemudian ada Bapak Sekretaris Desa Bapak Ijang, kemudian Ketua BUMDes Bapak Haji Ayi, dan tak lupa pula kepada Kang Wendy sebagai Ketua Desa Wisata Alam Endah. Baik, hari ini Senin tanggal 8 Februari 2021 akan dilaksanakan program Abdimas dari Universitas Telkom untuk Desa Alam Endah. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus desa ya Alam Indah, kemudian juga teman-teman dari Universitas Telkom, terutama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, juga masyarakat semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami dari Universitas Telkom, khususnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, pada kesempatan kali ini kami akan sharing terkait pengetahuan lah mungkin ya, wawasan yang insya Allah nantinya kami harapkan akan memberikan banyak manfaat terutama bagi pengembangan desa wisata Alam Endah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rampes. Dalam kegiatan masyarakat dari Telkom City, saya banyak terima kasih dalam kegiatan ini, khususnya untuk desa wisata kami untuk lebih maju dalam sisi administrasi pariwisataan. Baik, untuk yang pertama, sesi yang pertama ini akan disampaikan oleh tim yang pertama mengenai pengelolaan keuangan desa wisata yang akan dibawakan dari perwakilan tim pertama oleh Ibu Leni Susan. Baik, kepada Ibu saya persilakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai pencatatan sederhana untuk pengelolaan keuangan desa, khususnya Desa Wisata Alam Indah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leni Suzan, saya adalah dosen tetap dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Telkom University. Desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, hak mengurus urusan pemerintahan, prakarsa kepentingan masyarakat lokal berbasis masyarakat, hak milik asli dan atau hak tradisional, itu diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Jadi sebenarnya desa itu sudah ada sebelum negara itu sendiri berdiri. Oleh karena itu, pemerintahan desa itu juga merupakan urusan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga untuk kepentingan masyarakat setempat. Nah, di sini beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa adalah status sumber daya manusia, yaitu kepala desa, ya, kader desa dan badan musyawarah desa, kemudian sarana dan prasarana pedesaan, dan kebijakan tingkat desa. Ketiga komponen utama dalam proses mengelola keuangan desa tersebut akan diolah dalam sistem bisnis masa depan. Prosesnya dimulai dari tahap yang tadi disebutkan, yaitu perencanaan, penganggaran, pengelolaan, dan pengawasan. Nah, mulai dari tahap perencanaan, pemerintah desa harus memperhatikan koordinasi. Di sini ada RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pedesaan, ya, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP, ya, RKPD,
dengan rencana pemerintah pusat, provinsi, bupati atau kota, tingkat partisipasi BPD dan kualitas RKP pedesaan. Kemudian asas yang kedua, yaitu akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan peraturan yang perundangan yang berlaku. Dan yang ketiga adalah partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Sudah lancar Pak menggunakan SISKUDES-nya sekarang? Tidak ada kendala? Ada, alhamdulillah, cuman error-error dari Diskominfo-nya aja. Oh iya, biasa. Yang penting sudah lancar begitu ya aparatnya dalam memasukkan perencanaan, kemudian menarik laporan dan seterusnya gitu ya Pak ya. Bapak Ibu pelaku usaha di Desa Alam Endah ini sebelumnya apakah sudah melakukan pencatatan terkait dengan kegiatan bisnisnya? Ibu sudah belum? Sudah. Sudah ya? Secara manual. Oh, secara manual. Oke. Masih ditulis gitu ya, Pak, yang masuk berapa, keluar berapa begitu. Baik, kepada kelompok 3 dulu mungkin ya, terkait dengan manajemen strategi digital. Nah, ini akan dibawakan oleh kelompok 3, perwakilan dari kelompok 3, saya persilahkan. Mohon izin semuanya, saya dari kelompok 3, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Risris Trismayani, saya dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya dari Prodi MBTI, Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Kalau melihat dari penelusuran kami dari tim gitu, kami melihat Desa Wisata Alam Endah ini memang termasuk salah satu desa yang memang akan dikembangkan. Saat ini posisinya adalah masuk di dalam kategori desa wisata berkembang. Sebagaimana kita ketahui, sebetulnya roadmap pemerintah adalah ingin memajukan semua desa wisata itu menjadi desa wisata mandiri. Jadi tahapannya adalah desa wisata berkembang, terus kemudian desa wisata maju, dan juga desa wisata mandiri. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara, ketika kita mau mengelola satu bisnis, itu pasti kita punya satu tujuan. Seperti tadi, secara umum, sebetulnya desa wisata secara general yang membawahi beberapa bisnis dan UMKM yang ada di dalamnya, itu sudah punya satu tujuan, bahwa saat ini posisi saya adalah posisi sebagai desa wisata berkembang. Tidak jauh-jauh, ternyata di faktor eksternal itu ada kepala daerah, terus kemudian ada dinas, kemudian juga ada asosiasi ya. Kalau di desa wisata asosiasinya ada ASIDEWI. Nah, kemudian di atas itu ada juga pemerintah level yang atas, berarti Kementerian Pariwisata. Kita punya target dari pemerintah harus menjadi desa wisata maju tahun ke depan. Itu adalah sebuah mimpi. Bagaimana ketua desa wisata ini punya tugas untuk mensosialisasikan mimpi ini dan untuk menyusun visi dan misi desa wisata, karena pengennya kan nanti jadi desa wisata yang mandiri mungkin di tahun 2022 atau di tahun 2023. Nah, ini harus disosialisasikan dan memang sama-sama dipahami sehingga nanti semua organ di dalam Desa Wisata Alam Endah termasuk masyarakat dan juga pelaku bisnisnya sama-sama akan mencapai visi tersebut. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang hanya dimiliki oleh Desa Wisata Alam Endah saja, tidak dimiliki oleh desa wisata yang lain. Yang paling kecil kita bandingkan posisi Desa Wisata Alam Endah dengan desa wisata berkembang yang lain. Keunggulannya apa? Oh, oke.
ketika saya mengingat desa wisata alam endah, berarti saya punya pikiran misalkan, oh iya, desa wisata alam endah memang wisata pertanian gitu ya, atau wisata perkebunan yang memang bagusnya ada di situ. Jadi Kang Wendy boleh nanti bikin satu event untuk mengundang investor-investor, kemudian nanti Kang Wendy mempresentasikan master plan-nya dari Desa Wisata Alam Endah. Gitu. Jadi bisa dibuat forum itu supaya nanti investor baik dari luar maupun dari dalam itu tahu keseriusan gitu dan mau. Sebetulnya yang paling penting di dalam membuat satu proposal business plan adalah kita mengetahui berapa sih sebetulnya kemungkinan opportunity revenue yang bisa di-create oleh Desa Alam Endah. Dari Pak Dudi, nah ini terkait dengan bagaimana akuntansi digitalnya, begitu ya Pak Dudi. Baik, silakan kepada Pak Dudi. Nah, sudah lancar Pak, sudah terdengar. Ada, alhamdulillah. Tadi suara hilang, saya kirain komputer kena COVID. Jadi di Google Play Store itu banyak sekali platform yang bisa di-download, bisa dicoba. Nah, coba aja, apalagi sekarang Bapak dan Ibu kan yang namanya HP itu sudah sehari-hari ya, bahkan lebih tegang ketinggalan HP dibanding ketinggalan KTP saat ini gitu kan. Nah, jadi saya yakin bisalah sambil nunggu warung atau kegiatan lain nyoba iseng ya. Nah, yang akan kita coba saat ini adalah menggunakan aplikasi buku warung. Ya, ada aplikasi buku kas, ada macam-macam di Play Store itu. Jadi Bapak Ibu bisa coba ya. Bisa coba. Ini kita hanya menunjukkan tidak menakutkan kok. Ya, tidak menakutkan menggunakan yang namanya digital itu, bahkan akan sangat membantu. Ini kalau kita pelajari buku warung itu bisa apa sih? Kenapa harus buku warung? Nah, sebenarnya yang lain boleh, silakan dicoba. Yang jelas ini bisa mencatat apa saja utang dan piutang, pemasukan dan pengeluaran penjualan. Nah, ini kan penting banget ya. Kita hanya butuh berapa sih yang masuk, berapa sih yang kita beli gitu kan? Uang keluar berapa, uang masuk berapa. Lalu yang penting lagi dapatkan laporan usaha tiap harian bisa. Karena nanti di situ kita akan bisa lihat hari ini usaha kita untung atau enggak sih. Nah, dasarnya apa? Keluar masuknya uang tadi. Terus mingguan, bulanan, tergantung kita butuhnya berapa lama. Bahkan bisa berdasarkan tanggal, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya. Lalu di sini kita bahkan ada layanan kirim SMS tagihan otomatis ke pelanggan. Ini kocaknya di situ, Bu. Jadi kalau kita masukkan ke sini ya Bapak Ibu ya, siapa sih yang ngambil barang duluan? Kan itu nanti ngutang ya. Ambil kopi deh, ambil Indomie deh. Oke, catat dulu, terus nomor HP-nya kita simpan di situ. Nanti pada tanggal yang telah dijanjikan bisa ditagihkan secara otomatis ya. Bahkan gratis, aplikasinya nyebutnya di situ gratis. Pak, kalau HP-nya hilang gimana? Apa rusak? Kalau HP rusak bagaimana? Nah, data aman. Karena ini Bapak mencatatnya kan sudah online. Jadi kalau Bapak nanti mencatat, pastikan HP Bapak itu online. Nah, saya jamin saat ini semua HP, apalagi smartphone, pasti Bapak Ibu sudah online. Tidak pernah lepas dari internet. Nah, jadi otomatis akan disimpan secara online. Ya, jadi ini sifatnya di cloud. Ya, jadi penyimpanannya di luar HP Bapak Ibu. Ini dia, dijual barang dagangan dengan harga jual 100.000. Harga pokok atau modalnya 50.000. Kan Bapak udah ngitung tuh, Indomie beli berapa, rokoknya berapa waktu beli gitu kan, gulanya berapa. Nah, itu kita sebut harga pokok waktu kita beli berapa tuh. Nah, kita jual 100.000. Nah, masukkan nominal 100.000, harga pokok 50.000. Nah, ya simpan aja dari situ. Nah, lalu detail produknya apa? Bapak Ibu bisa tambahkan detail produknya mau apa. Di detail produk di sini. Tambahkan di sini. Ya, sesuai dengan transaksi yang Bapak Ibu lakukan. Itu bebas, Bapak Ibu tinggal klik aja. Misalnya dijual kecap. Ya, udah gitu simpan. Nah, jangan lupa Bapak Ibu kalau kita udah jual, kita bisa maintain tagihan tadi. Kita bisa nagih kepada pelanggan yang berutang. Ya. Pilih salah satu pelanggan yang sudah kita catat tadi. Ya, dari menu utang tentunya.
kemudian klik tombol pembayaran, kita ini klik tombol tagih. Jadi semuanya kalau udah pakai smartphone, itu kita mainnya pakai jempol, klik-klik gitu ya. Terus paling kita mengetik apa sih yang kita mau tulis, nah seperti itu aja. Isikan semua kolom yang diperlukan, antara lain nominalnya, catatannya, dan tambah rekening Anda, uang yang dikirimkan ke rekening tersebut. Ya. Nah ini bagaimana kalau kita melakukan pembayaran? Tadi kan kita tagih, nah sekarang kita bayar, kita punya utang. Kita yang punya utang, kita bayar. Ya. Nah ini kita bayar sekarang. Nah, tadi kan ada menu nih, tagih, bayar sebelahnya. Menu pembayaran digital, kita sekarang klik yang bayar. Nah, kita akan bayar utang 100.000 dengan cara transfer. Ya, masukkan nominal dan catatan, kita akan bayar berapa? 100.000. Karena tadi kita jualan buah, maka sekarang kita bayar utang buah misalkan ya. Lalu kita klik atur rekening untuk menambah rekening penerima. Tadi rekening siapakah ini penjualnya? Penjual yang mana? Yang jual buah ke kita. Kita catat nomor rekeningnya di sini. Kita atur rekeningnya. Ya, kita atur rekeningnya. Jadi kita tinggal transfer saja. Oh, Ini Naga? kalau mau pencatatan transaksi tunai, Pak. Tadi di mana ya, Pak? Kalau misalkan Penerimaan, Pak. Jadi nggak perlu penerimaan mencatat langsung. utang, tapi langsung penerimaan, terima uang berapa. Nah, Nah, kalau nanti tadi diperjelas yang utang itu kalau transaksinya kita ya. kasih kredit ya, kita baru isi kreditnya. Tapi kalau langsung terima, langsung aja catat penerimaan. Uang berapa dari jualan apa, udah. Ya. Siap, Pak. Makasih, Pak. Ya, Pak. Jadi prinsipnya sederhana, terima uang, keluarin uang. Nah, hanya itu aja. Jadi Oke, Bapak, mau Ibu bisa menambahkan, coba, Pak Dudi? Pak. Silakan di Play Store itu banyak sekali platformnya, ya macam-macam lah. Tapi yang kita coba contohin memang dari yang buku warung, ya nanti itu. Pak, apakah Bapak mana yang komunikasikan buku warung? Wah, kita mana rekomendasiin semua yang bisa membantu Bapak dan Ibu. Ya, Bu Heronisa. Ini Ya. kalau untuk buku warung, mau tanya, apakah hasilnya bisa di print atau gimana, Pak? Bisa, Pak, bisa diunduh. Bisa diunduh, bisa di print. Nanti akan diminta pairing dengan printer. Kan printer sekarang sudah pakai Bluetooth ya. Nah, itu Ya. bisa pakai Bluetooth, langsung bisa ngeprint. Jadi buat laporan udah tinggal nggak usah ngetik lagi ya, Pak ya? Nggak usah, Pak. Itulah luar biasanya teknologi Iya. sekarang, Pak. Ini Teh Iput ini langsung lihat tagihan ke saya 5 miliar katanya, Pak. Bener, Bu. Tagih 5 miliar, Kang Wendy. Langsung urusan. Ya, itu mempermudah kita semua, Pak. Sangat mempermudah sekali. Tadi Kang Wendy sempat menyebutkan bagaimana cara membuat proposal bisnis yang baik. Salah satunya adalah poinnya menyertakan yang disebut sebagai analisis kelayakan investasi. Nah, oleh kelompok 4 yang akan dipresentasikan oleh Bu Faya, kita mari mendengarkan sama-sama materi yang akan dipresentasikan oleh tim Bu Faya. Persilahkan Bu Faya. Oke, untuk investasi, baik. Sebelum kita melakukan analisis investasi, kita di sini ada pengertian terlebih dahulu ya. Apa itu dari pengertian dari investasi gitu ya. Nah, investasi di sini adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa depan gitu ya. Nah, itu investasi gitu. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini juga meluangkan waktunya untuk mendapatkan ilmu itu juga sebagai suatu investasi gitu ya. Jadi untuk investasi itu juga tidak hanya selalu basisnya adalah duit gitu ya. Enggak juga. Berkaitan dengan investasi, di sini kan pasti ada yang namanya investor gitu ya. Nah, apa itu investor? Investor itu adalah
pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi. Nah, investor itu pada umumnya digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah investor individual, yaitu investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Saya berencana untuk menginvestasi di desa Alam Endah, maka saya dikatakan sebagai investor individual, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah investor institusional. Investor institusional itu biasanya terdiri dari perusahaan, ya. Di sini dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana, atau bank dan lembaga simpan pinjam, kemudian lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi. Kas masuk, ini kas masuk per tahunnya itu adalah 100 juta. Ya, ini secara diakumulasikan setiap tahunnya 100 juta gitu ya. Nah, sekarang untuk mengetahui berapa lama sih pengembaliannya, saya investnya sebanyak 400 juta gitu ya. Kemudian ada uang kas masuknya sebesar 100 juta, berarti 400 juta tersebut akan balik ke sayanya berapa lama? Ya sudah, ya kalau seperti itu bagaimana? Tinggal dibagi saja investasinya tadi sebesar 400 juta, kemudian dibagi dengan kas masuknya 100 juta. Maka gitu ya. Maka di sini diperoleh hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini maksudnya apa? Satuannya ini adalah tahun, gitu ya. Berarti kalau saya berinvestasi sebesar 400 juta dan uang kas masuknya itu setiap tahunnya adalah sebesar 100 juta, maka 400 juta tersebut akan balik ke saya adalah dalam kurun waktunya adalah sebesar 4 tahun. Nah, jadi gimana cara saya ngitungnya? Cara ngitungnya adalah yang sisa di tahun keempat, nah ini ya, yang 75 juta. Oke, kemudian saya bagi dengan memasukkan atau kas masuk yang ada di tahun kelima. Gitu ya. Jadi 75 juta dibagi dengan 140 juta. Nah, ini kan berarti sebetulnya baliknya itu bukan di pas 5 tahun. Karena kalau di pas 5 tahun itu kan saya mendapatkan keuntungan 65 juta gitu ya. Nah, sebetulnya kan ada di tahun keempat, tapi 4 tahun berapa lama tepatnya gitu ya. Nah, untuk tahu 4 tahun berapa lamanya itu, nah caranya adalah 75 dibagi 140, hasilnya adalah 0,53. Nah, berarti kan di situ 4,53 gitu ya. Nah, 53 ini berarti tepatnya berapa bulan sih gitu. Nah, untuk mengetahui berapa bulannya, tinggal kita kalikan saja. 1 tahun itu kan ada 12 bulan ya. Jadi 0,53 kita kalikan dengan 12 bulan. Maka ini hasilnya adalah 6, sekian-sekian gitu ya. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau saya mau berinvestasi sebesar 500 juta gitu ya, maka uang 500 jutanya tersebut akan balik ke saya berapa lamanya adalah sebesar selama 4 tahun 6 bulan. Seperti itu. Ini investasinya hitungannya dari 0 bulan ya Bu ya. Kalau misalkan kita udah punya usaha yang udah jalan 1 tahun, terus ada investor dari tahun kedua, hitungannya dari tahun kedua atau include dari ke-1 Bu? Ketika investor tersebut berinvestasi, berarti kalau di tahun, kan investor tersebut misalnya saya mau berinvestasi sebesar 200 juta gitu Pak ya. Nah berarti kan saya berinvestasinya di tahun tersebut gitu. Nah tapi kan Bapak bisa mengetahui untuk si aliran kasnya itu sudah mengetahui nih, Bapak sudah ada ancang-ancang untuk kas masuknya setiap tahunnya berapa gitu. Seperti itu Pak. Baik, hatur nuhun tim Bu Faya, Kang Wendy, bahwa metode payback period itu merupakan salah satu dari analisis investasi dari sisi investor. Untuk prakteknya, apakah nanti si investor memperoleh selain dari uang kas yang masuk, itu ada lagi mekanismenya nanti. Apalagi nanti prinsipnya kalau investasinya dicairkan dananya secara bertahap. Itu akan ada penghitungan yang berbeda lagi dari sisi analisis kelayakan investasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke presentasi tim kelima, yaitu tim dari Ibu Anissa Firly dengan topik pengelolaan keuangan digital. Kepada tim 5 kami persilahkan. Baik,
Terima kasih Bapak Ibu semuanya dari Desa Amenda, Pak Awan Rukmana, Pak Ijang, kemudian Pak Haji Ai, dan juga kepala desanya Pak Wendy. Salam kenal dari saya Palti Sitorus ya. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan bagaimana pengelolaan keuangan secara digital. Mungkin ini adalah ke depan ya, masa depan yang akan kita pakai, apalagi ke depan bahwa keuangan digital ini akan semakin besar porsinya, menggantikan keuangan yang sifatnya itu adalah konvensional. Dan saya harapkan banyak juga cerita atau juga permasalahan yang ada pada desa ini, terutama nanti adalah ketika BUMDes-nya sudah masuk ke era digital. Ini adalah merupakan inovasi keuangan digital, Bapak Ibu semuanya. Ya, saya akan sampaikan bahwa inovasi keuangan digital merupakan aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis. Nah, jadi nanti apa yang ada dalam BUMDes nanti dalam pengelolaan keuangannya, termasuk model bisnisnya, dan juga instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan. Karena ada perkembangan dan ada inovasi di semua sektor. Dan inilah yang mendorong agar semua landscape di industri keuangan itu digunakan dengan cara finansial teknologi atau disebut dengan fintech. Ya, jadi kalau nanti mengenal yang disebut dengan fintech, itu adalah teknologi baru di dalam mengelola keuangan. Tadi Ibu Faya sudah menyampaikan bagaimana menghitung ROI, bagaimana menghitung keuangan secara rasio-rasio. Nah, sekarang bagaimana landscape-nya? Bagaimana teknologi itu, finance itu, keuangan itu diatur secara teknologi. Jadi masyarakat tidak dapat dilayani oleh industri keuangan yang tradisional lagi. Ya, jadi Anda harus datang ke bank, ngambil uang secara fisik, gitu ya. Kemudian belum lagi Anda di tengah jalan uangnya itu kececer, atau Anda uangnya itu diambil begitu kemudian hilang di tengah jalan, ya, karena dirampok dan seterusnya. Sehingga kita mempunyai yang disebut dengan digitalization finance, ya, keuangan. Nah, sehingga apa yang menjadi pendekatan kepada yang sifatnya itu adalah unbankables. Jadi ketika misalkan dia tidak mempunyai akses ke bank, ya, maka dia akan mempunyai yang disebut dengan fintech model, ya, fintech model yang sedang kita bahas sekarang, ya. Jadi yang pertama, bank is new business model, ya, new strategy and holistic value proposition, yang diambil itu people, profit, dan planet, ujung-ujungnya disebut dengan customer centric. Tapi kalau yang sekarang disebut dengan fintech, fintech itu adalah kita bisa menggunakan yang disebut dengan equity crowdfunding. Jadi kita bisa mendapatkan kredit dari seseorang atau sebuah lembaga secara langsung. Dia hanya si pemberi pinjaman melihat apa? Yang melihat kondisi dari perusahaan kita, dilihatnya dari mana? Dari konsep digital yang Anda punya. Selama Anda tidak ada di internet, Alam Enda atau BUMDes nanti yang akan dibikin itu tidak tampil di internet, orang nggak akan bisa melihat. Nah, maka jalan satu-satunya adalah kita harus lebih show off, ya, menampilkan perusahaan kita atau niat kita di internet, dan sehingga everybody dapat melihat itu dan orang akan menawarkan, oh ini menarik nih BUMDes yang ada di Desa Alam Enda ini, saya boleh dong masuk ke sana. Malah dia menawarkan. Tapi dengan skema-skema yang tentu kita juga sangat hati-hati, karena pemberi pinjaman juga butuh uang sebagai hasil daripada uang yang dipinjamkan. Tidak mungkin gratis. Terkait uang digital. Baik, mangga Kang. Kebetulan kan kita juga sama Stelio juga, Pak Deden, itu kita bikin pembayaran via website, Pak. Jadi ke Desa Alam Enda itu nanti bisa bayarnya via website kayak Traveloka, kayak gitu. Tapi ternyata administrasinya itu cukup besar juga sih, 4.400 per transaksi. Kalau kita ngejualnya hanya tiket mungkin tidak masuk, Pak, ya, karena
Kalau tiket 20.000 dipotong 4.400 itu tinggi juga. Jadi emang kita ngejualnya hanya paket aja yang di uang digital itu. Tapi saya juga belum tahu sih apakah uang itu kembali ke kitanya itu berapa hari setelah pembeli itu membayarkan uangnya kepada pihak ketiga. Atau kemarin itu kita tuh sama Mitrans, Pak. Ya, yang kelola uangnya itu. Nah, tapi apakah keamanan itu dijaminnya Pak ya tadinya dari OJK ya terkait takutnya itu ketika tamu sudah bayar terhambat ketika pembayaran ke kitanya, apakah tidak seperti itu Pak? Ya, baik. Terima kasih. Selama kami mempunyai hubungan dengan OJK, ya, maka kita juga harus memilih, ya, partner Bapak misalkan. Kalau tadi Traveloka, saya pikir dia sudah jelas bahwa itu di bawah kendali dari OJK. Jadi nggak usah khawatir kalau Traveloka. Tapi kalau misalkan masalah dari 20.000 dipotong 4.000 sekian terlalu besar menurut kami ya, sehingga gunakanlah dengan cara yang lain. Misalkan saja ya, misalkan dengan cara transfer dengan menggunakan code number yang unik ya. Jadi sedikit mundur tradisional sedikit Pak Wendy ya. Jadi maksudnya begini. Jadi seseorang itu sudah mengirimkan uangnya, kalau tiket misalkan 20.000, kemudian kalau Traveloka 4.000 dipotongnya, mungkin bisa menggunakan koperasi di Alameda ya. Tapi Alameda-nya dia mempunyai akun yang lebih namanya virtual account ya, virtual account. Jadi kalau seseorang itu sudah membayar transfer dengan banyak nomor rekening begitu kan, kemudian dia bisa langsung masuk. Nah, bisa diatur itu. Nah, itu adalah digital juga, tapi konsepnya jauh satu step sebelum Traveloka tadi. Kang Wendy, sebetulnya Mitrans itu memang sudah di bawah OJK, sehingga jika Kang Wendy bertanya apakah itu aman atau tidak aman, karena dia sudah partnernya OJK, kemudian biaya 4.000 itu sebetulnya terhitung murah karena batas bawah dan batas atasnya itu 4.000 sampai 7.000. Itu jika melakukan transfer pembayarannya melalui bank. Tetapi kalau pakai GoPay atau Kris itu bisa lebih murah lagi, ada di 0,7% sampai 1,5%. Jadi mungkin media pembayarannya yang bisa diubah, jadi tidak menggunakan Mitrans dengan metode transfer, tapi dengan menggunakan misalnya transfer tapi menggunakan Kris. Biasanya kalau konsumen yang sudah menggunakan mobile banking mandiri, di kiri bawahnya itu ada tampilan berupa Kris. Jadi nanti Kang Wendy tinggal mengenerate saja QR code untuk pembayaran dari servis yang ditawarkan Desa Wisata Alam Endah, kemudian ditembak. Nanti pembayaran memang tetap lewat Bank Mandiri, tapi pakai skema Kris yang biayanya nggak 4.000, jadi 1,5%, 0,7 sampai 1,5% dari transaksi yang dilakukan oleh konsumen. Jadi itu mungkin skim pilihannya aja nanti yang ditawarkan oleh Mitrans apa gitu, Kang Wendy. Baik, terima kasih Rafif, Bapak dan Ibu dari Desa Wisata Alam Endah dan Desa Alam Endah, serta Bapak Ibu tim presentasi Abdimas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Saya haturkan terima kasih atas waktunya dan kesediaannya. Dengan ini, acara ini kami tutup. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Wendy, hatur nuhun Kang Budi, semuanya. Arif, Hatur nuhun semuanya. Bye bye. Thank you so much.